Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam firman menyapa HKBP Petojo pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Maka mari terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kami masih dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur karena pagi hari ini kami boleh menikmati udara yang segar dan pagi yang cerah, semua karena pemberian Tuhan kepada kami. Maka kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua anugerah-Mu yang kami terima ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 7. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan masih nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita puji dan sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan yang memiliki kedaulatan atas kehidupan manusia. Tuhan yang menetapkan apakah kita layak atau tidak di hadapannya. Secara jelas Tuhan mengatakan, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Di mana umat Israel telah melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah dengan melakukan praktek-praktek perdukunan, menyembah kepada Baal, melakukan tenung-tenung di bukit-bukit persembahan sebagai persembahan kepada Baal. Mereka tidak mengingat bagaimana Tuhan Allah telah menyertai mereka sejak dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mereka tidak mengingat bagaimana Tuhan Allah begitu mengasihi mereka, memproteksi mereka sehingga mereka dapat mengalahkan orang-orang Kanaan. Begitu banyak perbuatan Tuhan yang sesungguhnya membuat Israel seharusnya taat kepada Tuhan dan hanya menyembah Tuhan Allah saja. Tetapi sebaliknya, mereka melakukan apa yang tidak layak atau melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Sehingga Nabi Yesaya perlu untuk mengingatkan mereka. Suara Tuhan, suara kenabian yang disampaikan oleh Yesaya di tengah-tengah umat Israel. Dan itu jugalah yang sampai kepada kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita diingatkan bagaimana Tuhan Allah itu sungguh sangat berkuasa di dalam kehidupan manusia. Dari generasi ke generasi, dari dulu sampai pada saat ini, Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Dialah Tuhan yang berdaulat, dialah Tuhan yang menciptakan kita, dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu kita manusia ciptaannya, selagi kita hidup, selagi jantung kita masih berdenyut, selama paru-paru kita masih dapat memberikan nafas kehidupan, bergerak, maka mari kita pakai
kehidupan kita, kesempatan kita untuk memuliakan nama Tuhan, melantunkan lagu-lagu yang indah untuk Tuhan melalui seluruh kehidupan kita, melalui perbuatan kita. Karena Tuhan Allah, Tuhan yang kita puji dan sembah adalah Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan pada waktu itu di Swedia yang menciptakan lagu How Great Thou Art dalam bahasa asli Swedia berjudul O Storygud. Dia begitu terkagum-kagum oleh ciptaan Tuhan. Ketika dia terjebak dalam badai salju, angin topan, dia bersembunyi atau berteduh di sebuah gua batu. Lalu setelah angin topan atau badai salju mereda, dia melihat kicauan burung yang bernyanyi indah dengan kicauan burung itu, lalu melihat udara yang cerah dan hembusan angin yang semilir, yang tenang, dan dia melihat bagaimana Tuhan menciptakan semua itu. Terbukalah matanya, hatinya, terkagum-kagum oleh kekuasaan Tuhan dan seluruh karya Tuhan. Itu sebabnya dia menuliskan syair lagu How Great Thou Art, yaitu Odebata tunglongang dorohaku. Itu yang kita nyanyikan dalam buku ND HKBP. Odebata tunglongang dorohaku molo hubereng nati nopami. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu saudara-saudara. Seperti juga yang tertulis dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, ini berbeda dengan aliran panteisme yang meyakini bahwa Allah itu alam dan alam itu Allah. Itulah sebabnya beberapa orang mendewakan alam. Karena mereka meyakini alam itu adalah Allah sendiri. Itulah aliran panteisme. Tetapi kita sebagai orang Kristen tidak mendewakan alam karena alam bukan Allah. Tetapi kita menikmati alam sebagai karya ciptaan Allah. Bahwa alam menceritakan bahwa Tuhan Allah yang kita puji dan sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang dapat membuat apa saja di dalam kehidupan manusia. Maka reformator Martin Luther pernah mengatakan seperti ini, jika saya percaya kepada anak Allah dan ingat dia pernah menjadi manusia, segenap ciptaan akan tampak 100 kali lebih indah daripada sebelumnya. Saya akan dapat menghargai dengan semestinya matahari, bulan, bintang, pohon, apel, dan pir saat saya merenungkan bahwa Dia Allah atas segala sesuatu dan pusat dari segala sesuatu. Dengan kata lain, diperlukan mata iman untuk dapat melihat mujizat di seluruh alam. Martin Luther menambahkan, jika kita benar-benar memahami pertumbuhan sebutir gandum, maka kita akan mati karena takjub. Luther juga menyebut ciptaan sebagai topeng Allah, sebab sebuah topeng mengisyaratkan ada sesuatu di baliknya. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Nabi Yesaya mengatakan kepada umat Israel bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membuat semuanya, tentu ini mengingatkan bahwa agar umat Israel tidak lagi melakukan pemberontakan terhadap Tuhan dan bertobat, mau datang kembali kepada Tuhan Allah.
Karena itulah suara Tuhan yang mengatakan melalui firman-Nya pada hari ini bahwa akulah Tuhan yang membuat semuanya ini, maka mengingatkan kita agar kita tidak melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Karena segala sesuatunya di dalam kehidupan kita terjadi atas sekehendak Allah. Apapun itu, Tuhan berdaulat atas kehidupan manusia. Maka oleh karena itu, mari sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh-sungguh menghormati Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sungguh-sungguh mengasihinya dan mengakui kedaulatannya di dalam hidup kita. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang sangat peduli kepada Tuhan. Kita datang karena kita sebagai orang-orang yang sangat peduli, maka kita mau datang ke hadapan Tuhan setiap hari di dalam ketekunan berdoa, lalu kemudian beribadah dengan sungguh kepada Tuhan kita, dan menjadikan Tuhan Allah yang utama di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan yang kami puji dan sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami di dunia ini. Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Karena itu Bapa, biarlah kami mau taat kepadamu Tuhan dan mengakui kedaulatanmu di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin.